Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dimni Channel. Kali ini Pak Aat akan bahas materi tentang operasi perkalian bilangan bulat. Matematika SMP kelas 7. Nah, Pak Aat mendapatkan kiriman pertanyaan dari seorang siswa kelas 7 seperti ini ya. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Yang A, setiap bilangan yang dikalikan min 1, maka hasilnya inverse perkalian bilangan itu sendiri. Yang B, perkalian bilangan bulat bersifat komutatif. Yang C, perkalian bilangan bulat bersifat asosiatif. Yang D, hasil kali dua bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Yang E, identitas dari perkalian bilangan bulat adalah 1. Nah, silakan dari 5 pernyataan berikut di bawah yang ini ya, tadi yang disampaikan, yang dibacakan tadi, mana yang benar dan mana yang salah. Oke, silakan dicoba dulu siswa kelas 7 ya, untuk membantu teman kalian yang bertanya ya. Oke. Ya, Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe di ini channel ya. Semoga selalu memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja kita bahas ya satu persatu. Oke, yang pertama, setiap bilangan yang dikalikan min 1, maka hasilnya inverse perkalian itu sendiri. Oke ya, kita bahas ya. Bahwa eh, inverse perkalian itu adalah bilangan yang menghasilkan, kalau dikali dengan bilangan itu akan menghasilkan angka 1 ya. Oke, jadinya jadi inverse perkalian itu menghasilkan ini ya. Oke, inverse perkalian ya. Oke, jadi inverse. Oke, inverse ya, inverse perkaliannya, inverse perkalian. Ya, inverse perkalian itu adalah, oke, bentar ya, inverse perkaliannya, ya itu inverse perkalian itu menghasilkan angka 1 ya kalau inverse perkalian. Oke, misalkan apa misalkan ya? Misal, oke, sebentar, Pak, geser dulu ini ya, kurang respon ya. Oke, nah misalkan gini ya, misal contoh ya, contohnya, oke, contohnya misalkan berapa? Contohnya 3 ya, misalkan ya, contoh misalkan 3, misalkan 3. Maka inverse-nya adalah, ya, inverse-nya adalah berapa? Ya, min sepertiga ya. Kenapa inverse perkaliannya sepertiga ya? Inverse perkaliannya ya. Ya, karena apa? Karena kalau 3 ya, karena karena 3 kali sepertiga itu sama dengan 1 ya. Oke, nah, oke, berarti 3 coba ya. Berarti kenapa? Karena 3 kalau dikali dengan sepertiga, berapa jadinya? Kali 3 ya. 3 kali 1, 3 ya. 3 per 3 ya. Jadi sama dengan 3 per 3. Ini berapa satu ya? Gitu ya. Oke, misalkan lagi apa lagi misalkan? Misalkan berapa? Misalkan 6 deh ya. 6 ya, misalkan 6. Nah, kalau 6 bagaimana kalau 6? 6 inverse perkaliannya adalah inverse perkalian ya. Oke, perkaliannya inverse perkalian ya. Inverse perkaliannya adalah inverse perkalian ya. Perkaliannya itu adalah seperenam ya. Berarti ya, adalah seperenam. Kenapa seperenam ya? Karena kalau kita kali ya, kalau kita kali 6 ya, karena kalau 6
kita kali dengan 1/6, hasilnya adalah 6/6 ya. Maka sama dengan 6/6 atau sama dengan 1 ya. Berarti 6 dengan 1/6 itu adalah inverse perkalian ya. Jadi kalau seandainya maka inverse perkaliannya apa? Berarti maka inverse perkaliannya inverse perkaliannya ya. Perkaliannya responnya kurang bagus ya, cepat ya. Ya. Oke, gitu ya, kita rapi ya. Ya. Maka A adalah inverse perkaliannya ya. Inverse perkaliannya terus perkalian ya. Aja deh. Perkaliannya adalah 1 per A ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ini seperti ini ya. A adalah inverse perkalian seperti A ya. Maka bukan min 1 ya. Bagaimana dengan kalau seandainya dengan penjumlahan baru ya? Kalau penjumlahan baru ya. Misalkan 5. Nah, misalkan kalau di penjumlahan, inverse penjumlahan itu menghasilkan angka 0 ya. Sementara angka inverse perkalian menghasilkan angka 1. Kalau menghasilkan 1 ya. Sementara kalau inverse penjumlahan menghasilkan angka 0. Kalau inverse penjumlahan hurufnya besar-besar ya, nggak bisa dikecil-kecil. Oke ya, kurang sensitif. Itu menghasilkan angka 0 ya. Menghasilkan angka 0. Misalkan gini, misalkan 5. Nah, 5 itu kalau inverse penjumlahannya adalah min 5 ya. Inverse penjumlahannya adalah min 5. Sehingga kemudian kalau kita jumlah ya, inverse pada penjumlahannya itu adalah min 5. Nah, baru ya, min 5. Kenapa? Kalau kita jumlahkan 5 ditambah min 5, 5 ditambah min 5 sama dengan 0 ya. Oke ya. Berarti min 1 adalah bukan inverse setiap bilangan dikalikan min 1, maka hasilnya inverse perkalian bilangan itu bukan ya, salah ya. Jadi kalau inverse perkalian ya, itu adalah berarti min 1/1 ya. Oke. 1/1 ya. Oke, jadinya ya. Bukan min 1 ya. Oke. Nah, jadi ini pernyataan yang salah ya. Yang A adalah pernyataan yang salah. Oke, sekarang yang B. Perkalian bilangan bulat bersifat komutatif. Oke, kita misalkan ya. Kita misalkan 4 ya. Kita 4. Kalau 4 kemudian kalian kali dengan min 2. Sama nggak dengan min 2 kali 4? Nah, kali 4 ya. Nah, berapa? 4 kali min 2 berapa hasilnya? 4 kali min 2 hasilnya min 8 ya. Tuh, 8. Sementara min 2 kali 4 berapa? Min 8 juga ya. Berarti sama ya. Oke, berarti kalau sama berarti artinya apa? Artinya berarti kalau A dikali dengan B itu sama dengan B dikali A ya. B dikali ya, kurung ya. Apa artinya? Artinya adalah kalau berarti bersifat komutatif ini ya. Oke, karena sama nih, 4 kali min 2, min 8. Min 2 kali 4 dibalik ini tetap min 8. Nih, sama hasilnya. Berarti artinya dia bersifat komutatif. Bersifat komutatif. Oke, juga responnya. Bersifat komutatif. Oke. Ya. Berarti ini benar ya. Pernyataan ini adalah benar. Jadi pernyataan ini adalah benar. Komutatif ya. Oke.
Sekarang yang C, perkalian bilangan bulat bersifat asosiatif. Oke, kita misalkan ya. Kita misalkan apa? Misalnya ya. Eh, misalnya satu ya, coba ya. Satu dikali dengan 7, kemudian dikali dengan berapa? Min 10 misalkan ya. Apakah sama dengan, ini dalam kurung, berarti dahulukan ya. Apakah sama dengan satu, kemudian kalian kali dengan dalam kurung 7 dikali min 10. Oke ya. Kali min 10 ya. Respon ya. Kena hujan kemarin ya. Ya. Ya, coba 1 kali 7 berapa hasilnya? 1 kali 7 hasilnya 7 ya. Oke, hasilnya 7. Kemudian kalian kali dengan min 10. Kalian kali min 10. Apakah sama dengan ini ya? 7 kali min 10 berapa? 7 kali min 70 ya. Min 70. Oke. Apakah sama dengan ini? 7 kali min 10 berapa? Min 70 ya. Oke, ini min 70 ya. Ini kalau kali jadi min 7 kali min 10 min 70. Sama nggak dengan 1 kali min 70? 1 dikali min 70 min 70 ya. Oh, berarti hasilnya sama. Oke. Berarti hasilnya sama. Kalau sama, berarti artinya ya. Jadi kalau kita simpulkan ya. Oke, kita simpulkan. Kalau A ya dikali dengan B, A dikali A dikali dengan B ya, kemudian dikali dengan C, itu sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Tapi kurang respon ininya ya. Cepat ya. Oke, berarti kita kurung nih ya. Kita kurung. Oke. Oke, gitu ya. Nah, artinya apa? Berarti A kali B dikali C sama dengan A dalam kurung B dikali C ya. Berarti bersifat, ini berarti bersifat apa? Bersifat asosiatif ya. Nah, berarti bersifat asosiatif. Oke. Maaf. Bersifat asosiatif nih ya. Oke, bersifat asosiatif. Oke, bersifat agak pelan jadinya ya. Bersifat asosiatif. Paling udah jadi bingung ya. Oke, pelan Pak. Oke ya. Jadi betul ya. Berarti pernyataan ini adalah betul ya. Oke, silakan dipahami dulu ya. Yang pertama itu impuls perkalian itu adalah yang menghasilkan angka 1 ya. Jadi kalau 3 sepertiga, kalau 6 seperenam. Kalau misalkan negatif 5 berarti min ya, min 1/5 ya. Oke, itu adalah impuls kebalikannya. Kalau impuls pada penjumlahan itu menghasilkan angka 0. Ya 5, impulsnya min 5. Kalau kita jumlahkan 5 ditambah min 5, 0 ya. Seperti ini ya. Oke, kita sip ya. Silahkan dipahami dulu. Oke, sekarang yang D ya. Hasil kali dua bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Oke ya, coba Pak bikin polanya. Pak bikin pola dulu ya. Mudah-mudahan dengan pola ini paham ya. Misalkan polanya dari angka 2 deh ya. Angka 2, oke, kemudian 1 ya, turun 1 ya. 2, 1, 0 ya turun ya. 0, kemudian negatif 1 deh, negatif 2 ya, turun ya. Turun ya. Turun 1 nih. Turun 1, ini turun 1. Oh, ini responnya mana kurang. Turun 1 ya. Ini turun 1 ya. Kemudian kita kali dengan semuanya kita kali ya. Kita kali, ini kita kali, ini kita kali, ini kita kali, ini kita kali ya. Oke ya. Kemudian kita kali dengan angka yang sama deh ya. Oke, misalnya kita kali semuanya dengan kali min 3 ya. Oke, kita kali dengan min 3. Oke, dikali dengan min 3. Ini kurang bagus nih. Responnya kurang bagus pencepatnya. Oke, min 3. Ya. Dah, kelihatan nggak? Kelihatan ya?
Oke, berarti hasilnya bagaimana? Kita coba ya. 2 dikali min 3 berapa? 6 ya, kemarin sudah belajar ya. 2 dikali min 3, jadi 2 kali min 3-nya. Berarti min 3. Berarti min 6 ya. Min 6. Oke. Kemudian berapa? 1 kali min 3, 1 kali min 3 berarti min 3 ya. Oh, berarti dari sini berapa? Dari sini berarti turun ya. Naik ya. Naik. Naik 3 ya. Naik 3. 6 ke min 3 berarti naik ya. Berarti naik 3 nih. Oke. Berarti naik 3 ya. Nah, bagaimana ini juga pasti naik 3 nih ya. Karena ini udah pola 2, 1, 0, min 1, min 2 ya. Polanya turun ya. Ini min 3 semua dikali ya. Berarti kalau ini berarti naik nih. Dari min 3 naik 3 berapa? 0 pasti ya. Nah, 0 kali min 3, 0 ya. Pasti betul ya. Kemudian naik lagi nih. Naik lagi. Berarti 0 nambah 3 ya. Berarti naik lagi. Ini naik 3 ya. Naik 3. Oke, naik 3 ya. Oke, berarti naik 3 lagi ya. Berarti naik lagi 3. Oke, naik 3. Naik 3. Oke, berarti dari 0 naik ke 3 berarti 3 ya. Berarti 3 nih. Hasilnya 3 pasti naik ya. Nah, berarti min 1 kali min 3 hasilnya 3 loh. Kok ini negatif kali negatif? Hasilnya positif ya. Wah, ini bisa disimpulkan nih. Kemudian berikutnya lagi naik ya. Berarti hasilnya pasti naik lagi 3 ya. Berpola nih ya. Naik 3. Oke, naik 3. Oke ya. Nah, berarti kalau naik 3 berapa hasilnya? Berarti kalau naik 3, 3 naik 3 berarti 6 ya. 6 naik 3 ya. 6 naik 3 jadi min 3. Min 3 naik 3 jadi 0. 0 naik lagi 3, 3. 3 naik lagi 3, 6 ya. Oh, berarti apa nih? Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Berarti negatif kali negatif ya ini ya. Ini hasil positif nih. Negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya 3. Negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya 6. Oh, kalau gitu bisa kita simpulkan nih. Berarti kalau begitu kita simpulkan kalau positif negatif ya. Jadi kalau negatif kita kali dengan negatif ya. Kita kali dengan negatif maka hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah positif ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan nih. Oke, negatif kali negatif sama dengan positif. Terbukti ya. Ini polanya udah turun 1, 2, 1, 0, min 1, min 2. Terus berikutnya ya, min 3, min 4, min 3. Kita kali dengan semua angka yang sama. Ternyata naik selalu. Naik, 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 naik ya. Sampai ternyata bisa terbukti nih, negatif kali negatif hasilnya positif ya. Berarti apa? Hasil kali dua bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif salah ya. Berarti harusnya positif ya. Oke, berarti adalah ini pernyataan yang salah. Oke, ya gitu ya. Oke, sekarang yang E. Identitas dari perkalian bilangan bulat adalah 1. Oke. Identitas. Artinya apa identitas? Identitas itu artinya menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke ya. Menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke, menghasilkan sering gini, menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Bilangan itu sendiri. Oke gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan berapa? Misalkan berapa? Misalkan 9 kali 1. Nah, coba ya. 9 dikali 1. Hasilnya adalah berapa? 9 ya. Oke, misalkan apa lagi? 15 dikali 1. Ya, hasilnya adalah tetap ya 15 ya. 9 itu sendiri ya. Berapa lagi misalkan? 20. 20 kali 1 sama dengan 20 tetap ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa satu ini adalah bilangan identitas. Oke ya. Nah, satu ini adalah bilangan bahwa satu adalah identitas pada perkalian. Kenapa? Karena menghasilkan bilangan itu sendiri. 9 kali 1, 9. 15 kali 1, 15. 20 kali 1, 20. 1 juta kali 1, 1 juta ya. Tetap ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa satu adalah identitas pada perkalian. Bilangan identitas ya. Adalah identitas ya pada perkalian. Oke, identitas pada perkalian. Pada
perkalian. Maaf ya, respon lagi ini nih. Pentepatnya sensitif, nggak terlalu sensitif ya. Oke ya, jadi satu adalah betul ya berarti ya. Nah, bagaimana kalau identitas pada penjumlahan? Nah, berapa identitas pada penjumlahan? Identitas adalah menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, kalau pada penjumlahan, ini kan ada perkalian ya ini ya. Kalau penjumlahan adalah 0 ya. Coba, misalkan 9 ditambah 0. Berapa? 9 ya. Tetap ya. Maaf. Tetap ya, berarti ya. 9 ya. Berapa? Misalkan 15 tambah 0. Tetap ya 15 ya. Oke, tetap 15. Oke, sekarang 20 ditambah 0 ya. Hasilnya 20 ya. 20. Jadi apa? Berarti 0 adalah kalau penjumlahan, maka 0 adalah identitas pada penjumlahan ya. 0 adalah identitas pada penjumlahan. Oke, kalau pada perkalian betul. Angka 1 ya. Bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Berarti ini adalah pernyataan yang betul ya. Oke. Oke, demikian penjelasan Pak ya. Mohon maaf ini pentapnya lagi kurang sensitif ya, jadi kurang rapi. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Oke, sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Boleh juga di-share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.